Kalau menurut gua, ini sih sebuah invention sih. Mahal itu belum tentu nyaman dipakai. Itu ngerusak penjualan juga. Ini ibaratnya kayak mobil listrik gitu. Tuh, dia ada bunyi 2 kali. Makanya gue bilang ini handgun worth it banget. Oke, disclaimer dulu. Untuk pertama kalinya gue akan bikin video yang lumayan panjang. Ya, mungkin sekitar 20 menit. Gue kurang tahu dari audiens kira-kira bakal suka atau enggak video yang formatnya panjang seperti ini. Dan tentunya video ini tanpa skrip, tanpa apa. Ini memang bener-bener buah dari pemikiran gue. Kalau misalnya kalian tertarik atau kalian ada ngerasa bosan, tolong langsung kritik di video komen di bawah. Kira-kira kalian seneng atau enggak dengan format seperti ini. Dan mungkin salah satu alasannya gue bikin video lebih panjang mungkin supaya tujuannya untuk dari kalian semua lebih gampang mengerti dari konteks dari handgun replika yang gue review. Kalian tinggal tulis di komentar di bawah suka atau enggak format seperti ini, bosenin atau enggak. Tentunya dari gue Vanderism, gue seneng banget kalau ada kritikan-kritikan atau masukan dari kalian. So, itu aja untuk video kali ini. Salam racun. Kita mulai. Oke, welcome back to Vanderism. Kali ini gue akan curcol atau mereview tentang apa itu hybrid blowback dan cerita di belakang dari hybrid blowback dan buah pemikiran gue tentang sebuah hybrid blowback ini yang baru terjadi dan di-invent sebagai handgun dengan kategori baru di dunia airsoft maupun WGB. Jadi, gue tuh udah sekitar 1 tahun cukup merenung kayak hybrid blowback ini gue harus jual atau enggak ya. Dan gue tahu kayak banyak seller-seller di luar masih dalam tahap yang merenung kayak ini apakah harus dirilis atau tidak. Kenapa? Karena handgun ini bisa cukup kontroversial yang dimana dari kacamata kita sebagai seller, orang jadinya dari yang tadinya bisa beli 2 handgun, misalnya dia beli gas blowback handgun sama spring, otomatis kan penjualannya juga jadi naik ya kan. Tapi dengan ada hybrid blowback ini orang jadi cukup beli satu jenis handgun aja yang otomatis cara penjualan jadi menurun kan. Dan gue tahu juga kalau kalian lihat di produsen-produsen pabrik kayak misal di Taiwan, di Hong Kong atau di US itu masih belum merilis hybrid blowback. Karena salah satu alasannya selain dari ongkos produksinya lebih mahal, terus itu ngerusak penjualan juga. So gue akan breakdown, gue akan menjelaskan secara historis awal-awal pertama dari pemikiran gua. Kalau menurut gua ini sih sebuah invention sih. Gua bisa bilang ini sebuah invention, sebuah inovasi baru yang terjadi di handgun, replika handgun di dunia. Kalau kita tahu perubahan handgun itu kan selama 20 tahun baik itu airsoft atau apa, itu gua bisa bilang lumayan stagnan. Kayak dalam arti, ya gue kan main di dunia ini kan sekitar 15 tahun lalu. 15 tahun lalu yang paling populer paling high kappa ya kan. Dan sampai sekarang yang paling high kappa, paling orang ambilnya shadow ini ya kan. Tapi there's nothing different gitu. Orang paling upgrade high kappanya sampai puluhan juta untuk biar bisa AIPSC atau apa. Ini sekitar 15 jutaan. Semua sistemnya mirip antara gas blowback atau CO2. Nah, gak ada yang pernah memikirkan bahwa bisa ya handgun itu dicampur dan perpaduan tanpa menggunakan gas, tapi bisa rasa feel-nya seperti pakai gas. Dan bahkan bisa jadi 2 mode antara gas dan handgun spring. Itu gila sih. Karena kayak misalnya nih, gas blowback gue yang shadow ini, dia kalau kita nggak punya gas yang nggak bisa tembak gitu, otomatis kan kita harus beli tabung gas, harus colok, dan tabung gas itu nominalnya nggak murah. Kita tahu sendiri kalau misalnya gue sebagai pemakai sering, dalam setahun tuh gue bisa habisin gas, untuk beli gas itu 1 jutaan untuk mainin aja. Dan 1 juta cuma green gas aja itu gue udah bisa beli unit handgun spring gitu kan. Juga kedua, dari segi perawatan pasti kan nggak murah kan. Namanya handgun gas blowback, pasti gue akan keluar berapa untuk benerin bagian hammer atau apa, ada penyakit dari magazine gasnya bocor atau apa, itu kan pasti ada biaya ekstra lainnya kan. Nah cuma gilanya ini handgun tanpa menggunakan gas, tapi
feel-nya itu udah 80 sampai 90% udah sama kayak gas blowback dan nggak pakai gas sama sekali, dan itu hal yang gila banget kalau di dunia senjata replika. Nah, salah satu alasan mungkin yang gue pikir itu karena penjualan jadi menurun secara internasional jual airsoft. Alasan kedua, karena ongkos produksinya balik lagi lumayan mahal. Karena handgun ini itu untuk mencapai blowback yang menyerupai dengan gas, itu dia nggak bisa pakai komponen-komponen biasa. Komponen-komponen seperti dinamo yang sembarangan. Gue sempat mikir ya, kayak dinamo itu kok bisa ya sekecil itu dimasukkan dalam handgun, bisa menghasilkan tenaga yang besarnya itu mirip kayak gas blowback. Dan itu hal yang gila. Dan setelah gue coba interview pabrik China di sana, mereka baru menjelaskan kepada gue bahwa dinamo yang mereka pakai itu adalah dinamo yang terbaru yang ada di dunia. Nggak pakai dinamo yang kayak standar-standar umumnya. Yang baru ada, memang baru ada inventionnya itu ada di drone-drone yang sekarang udah canggih yang dipakai buat perang. Dan alhasil namanya ongkos produksi kan kalau gas blowback itu nggak mahal ya. Parts-partsnya yang paling mahal tuh frame apa kayak untuk bikin molding atau apa. Ini kalau kita bilang dari segi produksi ya. Tetapi kalau di hybrid blowback ongkosnya jadi ekstra. Pertama, dia harus pakai gear yang bener-bener bahannya itu bener-bener baja untuk dia menghasilkan kekuatan yang tinggi karena kan bentuknya kecil kan. Dan kedua tuh dia harus pakai dinamo yang gak murah. Jadi secara ongkos itu lebih mahal. Makanya hybrid blowback ini jangan salah pikir. Kalau orang mikir hybrid blowback ini lebih efisien atau lebih murah ya, harganya ada yang setengah daripada gas blowback. Enggak juga, ada yang ongkos produksinya itu bahkan ada yang 3 kali lipat lebih mahal daripada gas blowback. Jadi setara kayak beli 3 biji handgun gas blowback. Jadi ini bakal gila banget sih. Dan karena itu mahal dan ongkos produksinya mahal, makanya gue lumayan meriset gimana gue bisa di Vanderism kita merilis handgun yang harganya paling oke, tapi hasilnya paling worth it gitu loh. Jadi bukan yang paling mahal terus kita jor-joran minta kalian untuk beli yang paling mahal, tapi kita coba cari handgun yang kayak gue setelah 1 tahun tes yang kira-kira menurut gue tuh paling oke, paling seru untuk main, dan yang dihajar tembak sampai 10.000 kali pun juga nggak rusak. Di sini gue ada 3 jenis hybrid blowback dan gue akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing handgun di depan ini. Oke. Kalau lu nanya gue di antara 3 ini mana yang gue akan pilih, gue mungkin ngerasa gue lebih suka yang Glock 17 slide metal ini. Bukan yang nylon, tapi yang slide metal ini yang dia udah punya chipset. Jadi gue kasih tahu lagi ya, dia selain udah pakai dinamo yang very worth it, udah tenaganya udah dalamnya udah hybrid tanpa lu beli gas. Selain itu dia punya semacam di belakang ini, setelah gue bongkar dan gue mempelajari, dia itu ada namanya sistem MOSFET. Jadi gila banget. Bayangin handgun gini aja ada chipset di dalamnya. Biasanya itu kan MOSFET itu biasa digunakan di rifle yang besar, dan harganya itu biasa MOSFET gitu kan nggak murah. Rata-rata 1 jutaan untuk satu MOSFET ini. Dan di handgun ini selain dia udah pakai dinamo yang super kuat, dia udah dapet MOSFET. Makanya gue bilang ini handgun worth it banget. Ini malah gue ngerusak pasar penjualan gue sendiri karena orang jadi nggak beli spring. Tapi gue harus kasih tahu lu jujur, ini hal yang invention yang baru banget, udah 15 tahun 20 tahun di dunia WGB atau airsoft belum pernah ada. Kenapa gue bisa bilang ini ada chipset dan MOSFET? Lu bisa lihat sendiri. Jadi handgun ini dia punya 2 mode. Yang pertama itu spring. Jadi kalau misalnya gue kokang handgunnya nih, ini kayak handgun spring lah, ya kan? Nah dia beroperasi sebagai handgun spring. Jadi gue kokang nih, jadi handgun spring. Ya handgun spring jadi nggak berisik lah. Kita bisa main di rumah malam-malam nggak ganggu tetangga, dan itu very comfortable, sangat nyaman sekali untuk kita latihan tembak, target atau apa. Tapi yang gila, ini karena dia ada di dalamnya ada semacam alat chipset. Dia punya sensor yang dimana kalau kita masukkan jari kita selama 5 detik nih,
triggernya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, dia ada bunyi 2 kali. Tet, sensornya nyala. Nah, setelah itu handgun ini udah bisa jadi ke mode yang gas blowback. Ini coba gue tes. Dia kalau udah mode gas blowback, dari segi suara tuh udah mulai mendekati sama gas blowback. Dari rasa feel blowbacknya juga berasa banget kayak gas blowback. Jadi gila sih. Dia nggak pakai gas, tapi beneran feelnya tuh kayak gas blowback. Ini kalau gue punya handgun gas blowback nih, Shadow 2. Harganya nanti gue kasih tahu ya harganya ya. Tapi ini kalian ngerasain mirip gitu loh. Ini gue punya handgun yang harganya, ya ini karena gue dikasih sama temen gue ya. Ini harganya sekitar hampir 20 juta. Ya ini lebih kenceng sih suaranya. Cuma untuk harga seper ya jauh banget ya. Ini gila sih. Dan bahkan bisa 2 mode. Ini misal bosen nih. Aduh, gue bosan, males banget gue pakai sistem blowback. Ini bisa banget tinggal ditembak sekali, tapi ditahan 5 detik. Tuh, dia bunyinya sekali. Kalau bunyinya sekali, itu artinya dia balik ke handgun spring. Dia bisa dikokang, tembak, kokang. Ini peluru habis sih, tembak. Seperti itu. Yang kedua, ini sama persis, tapi bahannya nylon. Jadi, ini sama ini, pabriknya sama. Dalamannya sama, semua sama. Sebenarnya semua sama. Cuma yang beda dia slide-nya dia nggak pakai metal. Ada plus ada minus ya, slide metal sama enggak. Ini ada plus ada minus. Plusnya itu dia tuh rasa cycling kita tembak blowbacknya tuh lebih responsif menurut gua karena lebih ringan slide-nya. Sama plusnya lebih murah karena dia slide-nya nggak metal kan. Sama plusnya dia lebih keren sih. Ini Glock yang paling baru yang Gen 5. Kalau ini kan masih Glock versi model lama kan. Kalau ini modelnya slide-nya lebih garang lah dengan ada garis ini. Yang fungsinya itu biar kita tuh tangan tuh nggak kepleset gitu loh. Itu kayak kalau kalian punya handgun gas blowback yang Tokyo Marui, dia slide-nya nggak metal. Itu pada saat blowback itu lebih bergema suaranya. Suaranya lebih bergema. Ya kan? Kedengeran ya suaranya. Sama cyclingnya itu cepet. Jadi blowback tembakan 1, 2, 3, 4, 5 nya itu cepet banget. Beda sama kalau slide-nya metal lebih berat. Nih misal contoh. Dia cepet banget cyclingnya. Cuma minusnya dia karena nylon, mungkin dia dari pabriknya ada kesalahan teknis lah. Dia sebenarnya udah bener. Dia bagian sininya udah dikasih penahan semacam besi, jadi pipa besi. Cuma kalau magazinnya habis, aduh ini minusnya ini doang. Kalau magazine habis, misalnya pelurunya habis ya. Ini masih ada sih. Bisa kalau udah habis, bisa nahan slide-nya. Kadang tuh suka agak ketarik naik, tapi ini nggak ganggu fungsi dari Glock nylon. Jadi kalau kalian emang mau cari model sama blowbacknya lebih cepat, cyclingnya suaranya lebih bergema, sebenarnya nylon tuh udah cukup. Dan nylon ini bahannya beda sama plastik. Kalau plastik itu kan nggak tahan kekuatan ya, gampang pecah atau apa. Kalau ini bener-bener kuat banget, flex kuat banget. Kayak diapa-apain nggak bisa gitu. Cuma kalau kadang ada orang pengen yang bener metal, saran gue udah langsung ambil aja Glock 17 metal. Biar kalau emang demennya metal, ambil ini. Oke. Dan yang selanjutnya menurut gue ini lebih mahal sekitar 30-40% UDL X5. Ini buat lo yang lebih ada duit lah. Cuma kadang gini, gue kasih tahu, mahal itu belum tentu nyaman dipakai. Kalau lu nanya ke gue nyaman tuh, gue paling nyaman gue suka ini. Gue pilihnya Glock 17 metal. Cuma kalau dari segi jarak tembak memang si UDL X5 ini terbaik. Tapi kalau ditanya nyaman, gue lebih nyaman tetap Glock, gak tau kenapa. Nah, kalau UDL X5 ini dia ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya dia bisa kita pasang red dot sight di atas. Jadi ini dicopot bisa pasang red dot sight. Terus modelnya ini nggak ada orang yang punya karena ini versi terbaru X5. Kita lihat dari sini. Terus kelebihannya hop up-nya itu bagus, UDL-nya. Dia ada penggigit, jadi makanya tembakannya jaraknya lebih jauh, bisa sekitar
50 meter. Untuk 7 mm tuh gila sih UDL X5. Sedangkan kalau Glock 17 tuh jaraknya paling 30 meter, 35 meter maksimal. Tapi kalau dari segi power mereka berdua sama. Cuma karena si UDL ini kelebihannya dia punya sistem hop up-nya bagus. Dia kapasitas magazine juga lebih banyak. Terus untuk suara tembaknya dia lebih nyaring karena metal ya, suara lebih nyaring. Kalau lebih gahar suaranya bergema sebenarnya si Glock 17 nylon. Oke, selanjutnya buat yang kayak nanya kok kalau ini kan pakai gas blowback, terus hybrid blowback itu bedanya pakai tenaga apa gitu loh. Suara blowbacknya sama kayak gas blowback. Yang dia pakai itu dia nggak pakai baterai sembarangan anyway. Makanya beda sama electric blowback. Kita kesannya tuh nggak ada blowback kayak gas blowback kan. Baterai yang dia pakai itu baterai khusus nih. Dia pakai baterai khusus yang buat dinamonya kenceng banget, yaitu 11,1 volt. Biasa itu sekitar C-nya itu bisa sekitar 30 sampai 60 C. Kenapa? Karena dinamo yang kita pakai di dalam itu bener-bener dinamo yang super keras. Nah, untuk cara ganti baterainya tinggal simple, buka magazine. Nah, di sini ya kan. Terus bagian bawahnya dikeluarin. Nah, baterai khususnya ini tinggal kita lepasin. Jadi pengeluarannya tinggal kalian buang duitnya di cas baterai aja. Listrik juga berapa sih? Kecil banget kan. Jadi gila sih. Ada inovasi kayak gini sih gila. Untuk bagi kalian yang emang pecinta hobi, itu memang gila. Cuma sorry, gue tambahin lagi kekurangan dari UDL itu. Nah, ini kenapa gue nggak lebih suka si Glock 17 daripada UDL, karena si UDL ini nggak ada chipset di dalam. Nggak ada chipset, jadi nggak bisa ganti mode kayak suara tadi tuh nggak bisa. Jadi dia harus dilepasin baterai baru dia balik jadi handgun spring seperti itu. Sampai di sini kan pasti gue pun juga bertanya-tanya kayak, kok pistol pakai tenaga listrik gitu loh, pakai tenaga dinamo. Itu apa nggak kayak mainan, apa kayak hybrid blowback itu pakai listrik? Pasti kan mikirnya kayak mainan gitu loh. Apalagi kita sebelumnya kayak main airsoft kan biasa mainnya AEG atau enggak electric blowback. Ya kita udah tau lah kalau AEG pakai baterai listrik. Meskipun tuh rifle-nya tuh beneran kayak senjata asli ya, tapi kadang kita masih ngerasa kayak, aduh ini kayak berasa mainan gitu loh. Malah yang kelihatan kayak real, berasa kayak kita main senjata beneran, itu gas blowback. Nah, dia kayak blowback, ada hentakan gitu loh. Cuma di hybrid blowback ini tuh kalau misalnya lu bawa kasih ke temen lu tes tembak, misalnya Glock 17 tembak, orang nggak bakal tahu kalau ini nggak pakai tenaga gas gitu loh. Iya nggak pakai tenaga gas. Jadi gue agak kayak mixed feeling gitu loh. Ini beneran gak sih kayak pistol yang menggunakan tenaga dinamo, tapi sensasi beneran kayak gas blowback gitu. Dan ya ini hybrid blowback. Makanya gue bisa bilang ini satu inovasi yang gokil, keren banget. Bahkan di luar negeri itu ada satu handgun yang gue keracunan. Gue sendiri sebagai seller tuh keracunan. Ada yang 1 detik handgunnya itu blowback, kayak gas blowback, tapi 1 detiknya itu full autonya. Lu bisa tembak orang 23 butir peluru dalam 1 detik. Dinamonya dia pakai dinamo yang ada 2 jenis, dinamo yang biasa sama satu lagi tuh brushless motor. Itu biasa yang dinamonya harganya jutaan. Itu untuk handgun itu ROF-nya tuh sekitar 23 ROF. Fucking 23 ROF, bro. Dan itu gila banget, itu bisa merevolusi orang main skirmish. Gue juga sempat mikir ya kayak, wah kalau CQB main CQB ya, maksudnya close quarter battle ya, gue paling nyaman main hybrid blowback sih. Gue males kalau pakai gas blowback, gue harus isi colok gasnya. Kalau ini baterainya awet tahan lama. Jadi lu tinggal paling siapin 2 baterai, main bawa skirmish, terus tinggal magazine, bisa bikin drum magazine. Ini very, gue bisa bilang kadang gini, kadang ada handgun yang lu kayak misalnya UDL ini, lu ngerasa ini keren, lebih keren daripada Glock. Tapi kalau soal kenyamanan, kadang
kenyamanan itu yang susah dijelaskan gitu loh. Dan menurut gue hybrid blowback ini, terutama nanti dengan evolusi ya berkembang, apalagi ada yang slide-nya bahan CNC itu setara sama handgun gue yang untuk lomba yang harganya udah hampir 20 jutaan. Ini bakal gila sih hybrid blowback ini. Jadi kalau lu mau ikut bergabung dalam sebuah perjalanan inovasi dari sebuah handgun replika, gue sangat menyarankan kalian untuk coba ikut inovasi ini. Kita lihat pelan-pelan inovasinya bakal kemana, karena gue lihat makin lama makin keren. Dan ini cuma dibuat di China. Kalau di negara-negara lain yang produsen airsoft pasti nggak bakal mau, karena nggak untung. Ini ibaratnya kayak mobil listrik gitu. Mobil listrik tapi rasanya nggak kayak mobil listrik, kayak mobil bensin. Itu sih yang gila. Kalau mobil listrik kan, ya lu beli mobil listrik tapi lu nggak ngerasa getaran mesinnya sama kayak mobil bensin kan. Nah kalau ini mobil listrik yang rasanya kayak mobil bensin. Jadi ini unik sih. So buat kalian yang emang seneng nonton video gue, curcol gue kayak gini, lu bisa komentar di bawah pertanyaan apapun, atau ikut di link atau WA admin gua untuk nanya link komunitas. Karena teman-teman di komunitas gua tuh suka banget bahas-bahas semua handgun, karena handgun itu ada ribuan tipe dan kita bisa bahas nonstop sampai begadang untuk menjelaskan, untuk ngomongin soal senjata replika ini. Dan semoga dari video ini antusiasme orang atas hobi, bukan untuk melakukan kriminal ya, untuk yang nggak jelas, aneh-aneh, untuk hobi itu semakin naik dengan penjelasan dari video ini. So, terima kasih semuanya. Sekian dari gua Vander. Salam racun.